الطفل والطالب في المجتمع. Dan ini yang kita harapkan ketika kita dikumpulkan ulama di sini, anak-anak di sini kan yang kita harapkan nantinya akan menjadi pelopor kebaikan, menjadi orang-orang yang bisa bersosialisasi dengan baik dan bermanfaat untuk umat, terutama di masyarakat sekitar. فهناك العديد من المراحل التي يمر بها الطفل في حيث تتكون شخصيته وتتكون طريقته في الحياة. Dan ini adalah fase-fase emas. Anak-anak inilah yang akan menentukan nantinya karakternya, menentukan nanti akhlaknya, menentukan nanti dia kepribadiannya seperti apa. Dimulai dari sekarang. فأول ما يؤثر في تربية الطفل هو الأسرة أو هو الأم. Dan yang memberikan dampak atau impact langsung itu bukan hanya guru, tapi yang paling utama adalah ayah dan ibu, yaitu kedua orang tua. الأب والأم إذا كانوا يؤدون حقوق الله راضين بأمهم وآبائهم أيضا يذكرون الله في البيت فإن الطفل سوف يتفكر بأمه وأبيه. Dan bagaimana tak hanya menyuruh anak saja untuk sholat, untuk beribadah, tapi ayahanda dan ibunda juga harus menjadi qudwah, harus menjadi contoh, karena anak-anak adalah pendiri ulum. Dan ini kita harapkan ayahanda berusaha, ibunda berusaha mendekat kepada Allah. Semoga dari itu anak-anak kita dimurahkan Allah untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم إن الطفل سوف يخرج من بيته ويذهب إلى المدرسة فيتلقى التربية الثانية. Dan pondasi pertama justru bukan di sekolah, tapi di rumah. Yang ketika ayahanda sibuk atau ibunda sibuk, maka tempat kedua untuk proses tarbiyah, proses bagaimana pembentukan karakter itu berada di sekolah. في المدرسة إذا كان المعلمون يهتمون بالأخلاق ويهتمون بتربية وتقوية الوازع الديني لدى الطالب فإن الطالب سوف يكون للأفضل ثم للأفضل. Dan alhamdulillah di sini kita saksikan bahwasanya ya pembentukan karakter itu dari guru-guru. Karena guru adalah calon peradaban, dan kita harapkan ini akan menumbuhkan kecintaan terhadap karakter yang lebih baik dan akhlak yang baik. مثلا نحن في فلسطين كنا نجد أن المعلم يخصص 5 دقائق من وقت التعليم أو الحصة في توعيتنا وتقوية أخلاقنا والحديث بما أمر الله ونهى عنه، حتى لو كانت الحصة في الكيمياء أو الرياضيات، ولكن نجد أن هناك جزء من هذه الحصة هو لله. Dan bagaimana setiap di Gaza itu sebelum terjadi genosida itu bagaimana ketika anak-anak itu masuk ke dalam sekolah ada waktu kisaran 5 menit pertama itu dikhususkan untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk bagaimana kita hubungkan antara pelajaran kita, misalnya ada kimia atau fisika, itu ada ikatannya antara yang akan terpisah tapi itu digabungkan dengan bagaimana ilmu tersebut menguatkan keimanan, mendekatkan ketakwaan dan juga hanya saja tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم إن الطفل أو الطالب عندما يعود إلى المدرسة أو عندما يكبر وينتهي التعليم فإنه سوف يواجه البيئة الخارجية بخلاف المدرسة والبيت. Dan bagaimana itu harus dijaga tak hanya di sekolah saja, tapi ketika nanti mereka ke rumah atau balik ke tetangga atau bersosialisasi di masyarakat sekitar, itu menumbuhkan karakter yang luar biasa. البيئة تلعب دورا قويا في تكوين الشخصية.
Dan kita harus juga upayakan lingkungan kita itu lingkungan yang baik supaya anak-anak kita tumbuh juga dengan baik dari sekolahnya, dari lingkungannya, dari orang tuanya, semua harus memperbaiki dirinya masing-masing. وربما البيئة تهزم الأسرة والمدرسة. Dan ini yang harus kita upayakan untuk melatih diri kita menjadi lebih baik, terlepas itu di rumah atau di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. لذلك إذا خرج الطالب إلى الشارع وسمع صوت الأذان سوف يكون مختلفا تماما إذا سمع أجراس الكنيسة. Nah inilah bedanya nanti ketika anak-anak kita semua, misalnya yang laki-laki keluar dari rumah terus lihat di jalan, ketika mereka berjalan tiba-tiba mendengar suara azan, jadi langsung ke masjid. Berbeda dengan yang lainnya. لو تصورنا طالبا تربى في بلد مسلم مثل أندونيسيا وطالبا تربى في بلد كافرا مثل ألمانيا مثلا فإنه سوف يكون مختلفا تماما. Dan ini bisa dikatakan realitanya. Kalau kita berhasil mengerti apalagi di Indonesia, edukasi dengan cara Islam, maka berbeda dengan yang berada di Eropa atau berada di Jerman atau berada di Australia misalnya. Dan kita lihat awal prosesnya itu adalah tarbiyah, adalah edukasi Islam. وبهذا الطالب الكنيسة سوف يجد أباه يذهب إلى المسجد، سوف يجد أصدقائه يذهبون إلى المسجد، سوف يجد الطابع العام إسلاميا، ولكن بخلاف ذلك سوف يرى الحريات وسوف يرى المثلية وسوف يسمع فقط إجراء الكنيسة في ألمانيا. Dan ketika kita bisa menunggu misal ayahnya ke masjid, anaknya akan ikut masjid, berbeda kalau misalnya kalau di beliau pernah ke daerah Zahra yang perhatian itu ya udah apatis gitu, jadi terserah mau ngapain aja. Dalam kita di Indonesia ayahnya bisa mencontoh dengan baik, misal yang sederhana ke masjid, anak akan ikut ke masjid. إذا ما تكلمنا أيضا عن المرحلة الأخيرة التي تلعب دورا أيضا قويا في تكوين الشخصية هو الصديق. Dan bagaimana untuk tarbiyah penguatan karakter itu yang dilakukan adalah bagaimana kita menurunkan kejujuran anak-anak kita. بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. Ya, bagaimana memilih juga teman dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya dalam atakit fulan qalilan. Celaka aku ketika tidak memilih teman yang baik. Dari sini pentingnya teman itu untuk bukan mempengaruhi, artinya membuat kalau teman kita baik maka kita akan menjadi baik ataupun sebalikannya. إذن الصديق يأخذ صديقه إما إلى الجنة أو إلى النار في الدنيا وفي الآخرة. Teman itulah yang menentukan kita. Ketika teman kita orang yang soleh atau misalnya perempuan soleha, itu akan membuat kita semakin dekat dengan surga. Begitu juga dari kebalikannya. Kalau teman kita ahli maksiat dan kita tidak mengingatkannya, tapi kalau kita terinfluence dengan mereka, bisa jadi kebalikannya, bukan surga yang kita dapatkan. إذا ما تكلمنا عن التربية في غزة لا تختلف كثيرا عن الكنيسة، لكن هناك بلدا مسلما وهنا بلدا مسلما أيضا. Dan kalau dilihat apakah beda tarbiyah di Gaza dengan di Gaza? Rata-rata hampir sama sebenarnya, karena semangatnya masih sama, yaitu semangat keislaman. ولكن هناك مؤثرا قويا ربما يؤثر في تقوية القلوب عند الطالبين بين طلاب فلسطين وطلاب إندونيسيا. Ya, karena di sana kenapa berbeda? Karena kita tahu bahwa di sana ada perjuangan, di sana ada musuhnya nyata, dan itulah yang membuat ada impact besar, ada dampak besar yang dirasakan oleh anak-anak Palestina di sana, terutama anak-anak Gaza. فالطالب في فلسطين عاش بين الحروب. Dan mereka hidup
di genosida. Mereka hidup di zaman banyaknya pesawat-pesawat tempur yang datang. أما الطالب في إندونيسيا فإنه عاش في بيئة مستقرة آمنة. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia anak-anaknya ya sekarang kita lihat ya bahagia, senang, ceria, semua. الطالب في فلسطين ربما أباه قد مات بفعل القصف، وربما أخاه، وربما أمه، وربما هو نفسه قد أصيب ففقد ضعفا أو أصبح عاجزا. Dan kalau kita alhamdulillah rata-rata di sini semuanya lengkap ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, semua bisa kumpul sekeluarga. Sedangkan saudara kita di sana, bisa jadi sekarang sebelum genosida itu ada lengkap, tapi besoknya yang hilang ayahnya, besoknya lagi yang hilang ibunya, besoknya lagi yang hilang adiknya, yang bisa lagi yang wafat kakaknya. Jadi tidak sempurna keluarga tersebut, tapi ini akan menguatkan mereka semua. في هذه الأحوال سوف ينشأ لدينا طفلا لديه نزعة الانتقام من المحتل. Inilah ketika yang mereka hadapi konsekuensi karena mereka di sana, yaitu terus berjuang, terus berlawan untuk penjajahan. وهذه طفرة ربانية من الله فطرة. Dan ini adalah bentuk hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang terus berjuang Islam. وربما هناك جانبا روحانيا ربانيا أثر في أطفال فلسطين. Dan inilah mungkin jawaban kenapa anak-anak Palestina berbeda dengan anak-anak kita. Ini adalah asalnya robbani. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka dengan perjuangan. Allah muliakan mereka dengan bagaimana bersungguh-sungguh di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala subhanahu wa ta'ala bi'abdihi ila al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Hunaka sifat al-barakah ربما لم تكون في بلد آخر وهذه البركة وضعها الله في فلسطين والدول المحيطة في فلسطين. Dan kita ingat semua ya di surat Al-Isra pertama, udah hafal semua? Ya, bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Salam dihafal semua ya, ekor aman. Dan kita harapkan kita termasuk dari ayat ini, bahwasanya Allah telah memberikan keberkahan. Keberkahan bagi siapa? Dan bisa jadi anak-anak Palestina itu berbeda karena Allah telah memberikan barakah, ada keberkahan di sekitarnya, keberkahan di Masjidil Aqsa dan keberkahan di Palestina. Nah, kita yang butuh dengan mereka, maka kita upayakan kalau kita ingin anak-anak kita sukses nantinya dunia akhirat, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, segalanya kuat. Kita harapkan kita ikut imbruk di situ dengan barakah, kita ikut memperjuangkan Palestina. لذلك نجد أطفال فلسطين شجعانا عنيدون يريدون أن ينتقموا من المحتل صابرون عندما يتعرضون للأذى. Dan inilah kenapa kunci anak-anak Palestina itu tidak gentar, tidak memiliki ketakutan, tapi mereka lalu saja mereka punya keberanian itu mahal. Dan kita harap anak-anak kita bisa tertular dari itu semua karena berpartisipasi dengan apa? Dengan terus membersamai saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Dan ini yang diharapkan. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka tidak lemah? Karena ayat-ayat Al-Quran terus mereka bacakan dan terus mereka amalkan dan mereka tidak boleh itu semua. لهذا إذا أردنا طالبا أو أردنا طفلا نربيه تربية جيدة
علينا أن نهتم بالأسرة ونهتم بالمدرسة ونهتم بالشارع أو البيئة ونهتم أخيرا بالصديق الذي يرتبط بإذننا. Nah, ini yang harus kita tanamkan dari mumpung anak-anak kita masih kecil, kita cari, kita ubah diri kita menjadi bahasa di rumah. Kita jadikan rumah kita itu menjadi tempat berubahnya anak kita menjadi lebih baik. Cukup dengan rumah? Tidak. Dengan sekolah. Kalau anak sekolah di sini mengedukasi kita semua untuk jadi lebih baik juga. Apakah cukup dengan rumah dengan sekolah? Ternyata tidak. Butuh juga dengan bid'ah, butuh juga dengan lingkungan. Lingkungan itu menentukan kita. Apakah cukup dengan tiga itu? Ternyata ada lagi teman, anak-anak kita itu teman, dan kita harap teman-temannya di sinilah yang akan membuat mereka menjadi lebih baik. Jadi lebih baik itu dari rumah, sekolah, lingkungan, dan juga teman-teman mereka. إذا اهتممنا بهذه الجوانب الأربعة حتما سيكون لدينا جيلا يؤدي حقوق الله وبارا بوالديه إن شاء الله. Dan kita harapkan 4 aspek ini. Tadi rumah itu ayah, ibu, dan juga adik, kakak, dan anak. Yang kedua, sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, ada yayasan, berkolaborasi, dan lingkungan di sekitar rumah itu yang akan menentukan juga arah. Dan yang keempat adalah teman-temannya. Dan ketika keempat aspek ini kompak semuanya, saling support, saling mendukung untuk kebaikan, maka yakinlah tak hanya satu orang anak saja, ini akan menciptakan generasi yang lebih baik ke depan. Ini akan menciptakan generasi yang soleh, generasi yang bagaimana bermanfaat untuk sesama. ولا ننسى أن البداية تبدأ من عند تكوين الأسرة من الأصل أن الزوجة يجب أن يختار زوجة صالحة والزوجة يجب أن تختار زوجا صالحا ومن هنا تبدأ المسيرة في تربية الأطفال. Ya, semua sudah berpasangan ya Bapak Ibu. Ada yang belum. Oh belum, ada yang belum. Ada yang belum. Yang belum, pesan saya cari yang terbaik. Tuh, Tapi ya. melepaskan diri. Jangan coba saya pengen yang soleh yang ini tapi belum yang solehnya belum soleh. Jadi saling memantaskan diri. Nah, ayah ada yang sudah nikah dengan ibunda, upayakan saling memantaskan diri juga. Kalau ingin anaknya soleh atau anaknya soleha, maka ubah diri kita. Jangan sampai kita hanya nyuruh saja, tapi tidak ada akhlak yang bisa dihidup oleh anak-anak kita. Jadi kita upayakan perlahan ubah karakter kita, karena kita ingin ayahnya soleh, ibunya soleha, anaknya juga soleha. Itu tidak akan terbentuk kalau ketiganya ini tidak saling berkaitan. Maka saling doakan anak-anak kita menjadi lebih baik daripada diri kita. وأيضا نذكر بأننا في شهر رمضان المبارك لا ننسى أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة من الله جل وعلا بالطاعة والذكر والدعاء ونصرة الأرحام والاستغفار. Dan kita upayakan, alhamdulillah masih setengah jalan kita di bulan Ramadan. Kita perbanyak amal-amal kebaikan, misalnya zikir, baca Quran, silaturahim, terutama anak-anaknya. Udah bantu ibunya masak? Atau bantu bangunin ayahnya? Dia punya sahur gitu, atau nanti buka gitu kan, bareng-bareng gitu. Jadi selama masih ada ayah dan ibu, berbakti kepada kedua orang tua. وأحب أيضا أن أذكر دائما إخواني وأخواتي بأهمية الاستغفار. Dan ini yang harus kita lakukan juga, bagaimana kita memperbanyak Istighfar. الاستغفار سر عظيم في أنه يوفر لنا رزق الحلال وأيضا يوفر لنا السكن ويوفر لنا الأولاد والأطفال والإنجاب. هناك كثير من فوائد الاستغفار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم أموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. Dan kita upayakan, ini kuncinya
ayah dan ibunda ya, biar anak-anaknya juga bisa lebih baik, lebih soleh insya Allah. Kita melakukan banyak introspeksi diri dengan salah satunya beristighfar. Dengan istighfar itu kita mengadu kepada banyak dosanya kita, banyak alfanya kita, banyak lalainya kita. Kita doa kepada Allah supaya Allah ampuni kita dulu, baru pasangan kita ampuni anak-anak kita. Karena kunci dari rezeki itu, kunci dari anak soleh itu salah satu adalah istighfar. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Waqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bagaimana kita istighfar, maka Allah buka pintu rezeki baik dari harta maupun anak. Misalnya anak sudah ada, semoga dengan istighfar Allah mudahkan tarbiyah, dimudahkan edukasi hingga anak kita menjadi soleh, menjadi sukses dunia dan akhirat. فقط أن تقول أستغفر الله العظيم. Kita ucapkan astagfirullah. وأخيرا أذكركم بفلسطين والمسجد الأقصى. Dan terakhir beliau mengingatkan kita semua tentang Palestina dan Mesir. أذكركم إخواني وأخواتي أن قضية فلسطين هي قضية كل مسلم على هذه الأرض. Berbicara tentang Palestina bukan berbicara tentang Palestina itu milik tanahnya milik Palestina saja. Tanah Arab sendiri tidak merupakan miliknya umat Islam. أنتم تعلمون أن في فلسطين المسجد الأقصى. Dan di dalam Palestina itu ada Masjidil Aqsa. هو قبلة المسلمين الأولى وهو مصر ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرض الأنبياء. Dan saya tahu bahwa di situ ada makam umat Islam, ada merupakan masjid kedua yang telah dibangun. Yang ketiga ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan bagaimana tanah para nabi dan para rasul banyak yang hidup di sana, banyak yang meninggal di sana, banyak yang dimakamkan di Palestina. وأنتم تعلمون أن إخوانكم في فلسطين قدموا الكثير من التضحيات ومن الدماء من أجل حماية المسجد الأقصى. Dan kita lihat tadi berikan video tadi, itu konsekuensi yang harus mereka dapatkan ketika mereka terus berada di sana. Boleh saja mereka keluar dari sana dapat uang dan penjajah, tapi tidak mereka lakukan karena itu adalah tanahnya umat Islam. فعلينا الكثير من الواجبات التي يجب أن نؤديها تجاه إخواننا في فلسطين والمسجد الأقصى. Dan ini yang harus kita lakukan di saat dengan apapun yang kita berikan, hadiah yang terbaik untuk saudara kita, doa-doa terbaik untuk saudara kita, itu tanda kepedulian kita terhadap Palestina. أقل ما يمكن أن نقدمه لإخوان فلسطين هو الدعاء في هذه الأيام الفضيلة. Dan apalagi sekarang musim bulan Ramadan, sebelum kita akhiri doa kita selipkan doa kita terhadap saudara kita di Palestina. أن نربي أبنائنا وبناتنا على حب فلسطين والمسجد الأقصى. Dan seperti sekarang, ya alhamdulillah edukasi dan kita tetap semangat untuk mengedukasi juga hanya diri kita, hanya keluarga kita, tapi yang lainnya untuk terus peduli dengan Palestina dan Palestina. وأخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يهتم بأمور المسلمين فليس منهم إخوانكم في هذه الأيام ما زالوا بحاجة إلى الدعم والمساندة فلا تنسوهم من نفقاتكم وصدقاتكم جزاكم الله عنا وعنكم كل خير. Dan terakhir kata Syekh bahwa kita upayakan memberikan yang terbaik. Nah kalau ditanya Palestina itu butuh kita apa kita butuh Palestina? Ya kalau anak-anak nggak tahu, kalau bapak dan ibunya nih, ayah dan ibunya ini, kita butuh Palestina apa Palestina butuh kita? Saling membutuhkan. Ya anak-anak juga berani jawab. Palestina butuh kita apa kita butuh Palestina? Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Ya, kalau ditanya tadi kita lihat video yang di sana itu surganya udah jelas belum? Udah. Mereka bersabar, mereka ikhlas, redha terhadap keputusan Allah. Ibadah paling panjang itu husnuzan kepada Allah. Bisa nggak kita? Kalau seandainya posisi kita dibaliknya, kita yang ada di sana, bisa nggak kita sekuat iman mereka di sana? Belum tentu. Belum tentu. Dibentak lagi begini. Artinya kita butuh Palestina apa Palestina butuh kita? Kita butuh Palestina. Nggak mengharapkan hasil moto gitu ya. Ya, kita yang butuh Palestina.
Kita kan banyak dosa ya, sepakat? Banyak dosa? Ya. Enggak juga. Oh, saya enggak ada. Kita butuh Palestina karena ini semoga menjadi asbab ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba bersaksi, hamba terus membersamai saudara kami yang berada di sana. Bayangkan makanan minuman yang mereka minum itu akan menjadi daging dan darah dan itu akan menjadi saksi di akhirat. Bisa jadi semua masuk surga di sini. Mau. Ragu jawabnya. Bisa jadi masuk, tapi apakah transit dulu atau tidak itu ya wallahu alam ya. Tapi semoga ketika kita tergelincir ke neraka ada tangan-tangan penghafal Quran yang mengangkat kita nanti. Dan kita harap bismillah di bulan mulia ini ya Allah, kami bersaksi kebaikan-kebaikan ini jadi saksi di akhirat, semua disini menjadi saksi, dan hadiah-hadiah terbaik kami yang kami berikan untuk Palestina itu akan menjadi bukti di akhirat. Sekali lagi pertanyaan, Palestina butuh kita apa kita butuh Palestina? Kita butuh Palestina. Nampak ya? Nah, kita harap itu Palestina akan menjadi artiman syalwama tempat kita dikumpulkan oleh Allah di sana, dan bayangkan yang dihidupkan itu adalah rakyat Palestina yang kita berikan kebermanfaatan, kita berikan hadiah-hadiah terbaik, dan mereka yang akan menjadi saksi di akhirat. Mereka yang akan membela kita di akhirat karena kita bela di dunia. Maka mari sama-sama kita banyak doa, banyak memberikan yang terbaik dengan harapan ini ketika kita memberikan yang terbaik, ya Allah, semoga ini juga menjadi wasilah anak-anak kami yang di sini menjadi lebih soleh, menjadi lebih taat, menjadi 10 tahun, 20 tahun lagi kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya, kuat dalam apa? Dalam segala apapun, dan luas dampak kebaikannya untuk sekitar. Kita tahu 20 tahun lagi sama tahu jadi bupati, jadi RD, jadi pengusaha sukses yang tiap tahun itu zakatnya itu di Palestina di sini untuk rakyat sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Karena kita inilah harapan kita semua. Semoga dengan ini bermanfaat, dan sekali lagi jangan pernah capek, lelah, letih, bosan untuk membela saudara kita di Palestina. Sama seperti penjajah sampai saat ini tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak pernah capek untuk terus menggenosida, untuk menzalimi saudara kita di Palestina. Semoga kita bela mereka di dunia, mereka yang akan bela kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.